Karena hadis ini juga menjadi pendorong untuk berbuat kebajikan dan mendorong untuk menjauhi malu dalam rangka melakukan kemaksiatan. Berikut contoh seperti kita, orang sekarang kan dalam ciri khas beragama, berpakaian, ciri khas keislaman umpamanya, ciri khas orang atau kearab-araban, yang kemudian kita sepakati sebagai ciri khas ibadah. Berpakaian seperti layaknya orang Arab. Ini kalau memang kita punya keyakinan itu adalah pakaian yang memang lebih utama daripada yang lain, tidak perlu malu. Nah gitu lah ya. Jadi, wah saya malu itu. Nah itu yang tidak boleh, malu yang model begitu tidak boleh. Seperti kalau kita berjalan, safar dalam perjalanan, kemudian di tengah jalan datang waktunya sholat, sementara lingkungannya tidak ada yang sholat. Kita tidak boleh menerapkan malu untuk tidak sholat. Temannya tidak ada yang sholat, masa aku sholat sendiri? Tidak boleh. Kita ini kan kadang-kadang kebanyakan komentar kan. Sholat model gini dikomentari, sholat model gini dikomentari, sholat di pinggir jalan, sok agamis dan seterusnya. Gitu. Nah ini yang harus mulai kita renungkan dalam pengembangan pemahaman keagamaan. Kita tidak perlu formalitas yang berlebihan, karena agama dipentingkan adalah kesadaran. Agama tidak pernah melahirkan kejelekan, tidak pernah. Dan pengendalian rasa malu melahirkan al-akhlakul karimah. Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang lain. Jadi kalau kepingin hidup seperti Rasulullah, cobalah hidup untuk tidak pernah menyakiti orang lain. Rasulullah selalu menolong orang lain. Tidak menyakiti sudah cukup mewakili semuanya. Rasulullah sampai diharamkan memakan sedekah. Karena apa? Karena rasa empati Rasulullah kepada sesama itu full 100%. Rasulullah tidak boleh enaknya sendiri. Sekarang tokoh agama selalu hidupnya yang paling enak. Jadi orang sekarang berebut menjadi tokoh agama karena jalan hidup yang paling enak di dunia itu. Makanya sampai di sini saya menjadi bimbang. Apakah saya benar berani menjadi tokoh agama atau hanya menyampaikan informasi keilmuan ini? Sebab agama tidak pernah melihat dunia itu mablagho hammina, akbaro hammina. Dunia itu bukan tujuan utama, tapi dunia itu adalah mazro'atul akhirah. Jadi ciri khas orang Islam itu kalaupun toh belajar menjadi orang yang pinter, maka pinternya itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun toh orang Islam menjadi pebisnis, maka hasil bisnisnya itu pun juga menjadi sarana untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun toh umat Islam menjadi populer seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya juga hanya karena mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara-cara ini, cara meniru baginda Rasul yang semacam ini yang hilang. Jadi kita itu kalau sudah terbawa oleh satu item keilmuan, ini sudah berubah. Item kekuasaan sudah berlomba-lomba memperbanyak tumpuan harta yang tidak bermanfaat. Item artis popularitas menjadi artis, berlomba-lomba menampakkan kebesaran rumah mewahnya. Apa tidak boleh? Boleh. Islam itu silahkan. Karena itu juga
pemberian Allah Subhanahu wa taala, cuman kemudian informasi pengajian seperti ini kita kaji. Kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah pandai menguasai dunia, kuasai dunia. Tapi ingat gitu lah ya. Jangan lupa kepada kehidupan akhirat. Ikmali dunyaka ka'annaka ta'isyu abada. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu. Bekerjalah di dunia. Berambisi di dunia. Seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Untuk menyemangat. Untuk apa? Ternyata jadi orang Islam itu secara logika itu harus kaya sebenarnya. Harus kaya. Ada kisah begini. Alumni pesantren dari kecil mondok. Dia kalau dari kecil mondok itu kan biasanya bekerja itu milih, mikir-mikir. Akhirnya karena dia sudah kemudian selesai dari pondok, membangun rumah tangga, kehidupannya susah. Karena susah punya kewajiban menghidupi rumah tangga, dia menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ketepatan di Hong Kong. Nah, juragannya, bosnya itu ternyata juga bukan orang Islam. Dapat pekerjaan menjadi juru masak. Karena masakan bosnya yang dimasak selalu daging babi. Dia masih punya toleransi, asal aku tidak makan, tidak masalah, tidak makan daging babi maksudnya. Tapi begitu perjalanan waktu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dia teringat hadis baginda Rasul ketika di pondok. Kadal fakru ayyakuna kufro. Hampir nyaris orang yang fakir itu selalu menjadi kafir. Bagaimana dia mau menghindar? Dia butuh gaji dan lain sebagainya. Sementara pekerjaannya seperti itu. Ini dilematis sosial. Dilema sosial. Ada orang yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Ketepatan di bagian mesin produksi. Yang mesin produksi ini 24 jam tidak pernah berhenti karena terus ganti satu ganti terusnya. Dia muslim, dapat shift pas hari Jumat. Selalu dapat shift hari Jumat. Dia tanya akhirnya, bagaimana Pak ya itu? Saya tidak pernah Jumatan akhirnya. Gitu. Ini kan dilema. Jumatan cuti. Cuti berkali-kali pecat itu. Itu. Ini. Nah, oleh karena itu ketika kita punya rasa malu, maka nanti kaitannya kita mencari perantara rizki, maisah, kehidupan, maka kita bisa memilih. Kita bisa memilih. Apalagi nanti negara kita ini akan terjadi negara industri besar-besaran. Agama tidak ada kaitannya dengan ekonomi, itu nanti begitu. Makanya orang-orang dengan lahirnya undang-undang cipta kerja, omnibus law, ketakutan. Karena apa? Itu jelas nanti akan kapitalisasi dunia ini jangan terjadi. Kalau kita tidak siap ya memang marah-marah itu jadinya. Kalau kita siap, tinggal milih. Meninggalkan agamanya atau meninggalkan pekerjaannya. Itu. Maka itu kemudian baginda Rasul mengajarkan pekerjaan yang paling dimuliakan Allah adalah satu, berdagang. Karena orang berdagang, orang usaha itu bebas menentukan dirinya sendiri. Yang kedua bertani. Cuman tani ini resikonya berat. Cobaannya berat, zakatnya besar, hasilnya kecil. Nah, ini. Makanya orang-orang Trans itu yang sukses adalah bertani dan berdagang.
Kalau duanya digabung menjadi kekuatan. Dam itu yang paling pekerjaan yang paling mulia kata baginda Rasul.